Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para sesepuh, para piti sepuh, haji sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para jamaah baik putri maupun kakung, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di rumah keluarga besar dari Bapak Agus di Ponorogo, Belembang, Karanganyar, Jawa Tengah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bisa hadir di tempat ini menjadi wasilah atau menjadi amal jariah kita semuanya, wabil khusus untuk keluarga Bapak Agus ini, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh terbaik kita, sebagai uswatun hasanah kita, yang telah mewariskan suatu agama yang sangat agung, agama yang sangat mulia, yang sudah dicatat di dalam Al-Quran sebagai agama yang paling hak, agama yang paling benar. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling baik, yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nah, oleh karena itu mari dengan kita sama-sama banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum itu kita bersolawat dulu ya. Kita baca sholawat, boleh naria atau apa? Naria apa? Asgir atau yang lainnya, salat baca juga ya, yang gampang. Ya, kita coba. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
Baik para bapak, para ibu, para jamaah kang hormati, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa malam ini merupakan pembukaan ya, seremonial untuk keberlangsungan majelis taklim dakwah garasi yang insya Allah akan diadakan setiap 1 bulan sekali atau selatanan setiap Sabtu ya, setiap Sabtu malam Minggu. Nah kalau anak-anak muda biasanya Sabtu malam Minggu biasanya malam Minggu ya, malam Minggu ya. Ada yang malam Minggu di Ngarusapura atau Selamat Riyadi sampai tengah malam ya. Itu banyak kita lihat pemuda-pemuda, bahkan orang tua juga ada yang kongko ya istilahnya ya. Kalau kita ini tekso dalam rangka kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan belajar ilmu. Nah, nanti sesuai dengan rencana tadi yang disampaikan oleh Kang Rizal, Gus Rizal, bahwa di dalam kita belajar agama itu perlu ada pondasi ya. Pondasi kita itu ada berapa? Pondasi agama Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, ada yang mengatakan zakat ya, ada seperti itu ya. Kemudian zakat fitrah, kemudian yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Nah ini adalah pondasi. Apabila salah satu pondasi ini tidak ada, maka runtuhlah yang lainnya, tidak akan kuat ya. Terutama yang ada kaitannya dengan sholat. Ini setelah kita mengucapkan syahadat sebagai orang Islam itu hendaknya melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita susun ya, kalau kita susun ke atas ya, misal ini kan rukun Islam ya, rukun Islam itu adalah yang pertama adalah syahadat ya. Nah syahadat ini sudah kita ucapkan ya, sudah kita sudah kita pakai lisan, ikrarkan ya, ikrarkan dengan lisan, kemudian kita benarkan dengan hati, kemudian kita amalkan dengan tindakan ya. Nah kalau ini sudah kita lakukan, kemudian tahapan yang kedua yang itu adalah susunannya adalah sholat ya. Apalagi generasi muda ya, kalau kalau yang namanya generasi muda ya, khususnya generasi milenial, generasi Z ya, Gen Z ya, Gen Z ya, keren namanya ya, milenial plus generasi Z. Ini adalah generasi milenial itu siapa toh? Nah ini yang antara kelahirannya antara tahun 90 sampai 2006 ya, 2006. Nah kemudian selanjutnya ini yang disebut dengan generasi Z ya, generasi yang terakhir ya. Ada A, B, C, D, E, F, G sampai huruf Z. Generasi yang terakhir yang kalau pondasinya kuat, kalau keyakinannya kuat, insya Allah akan selamat. Nah, karena di dalam kita melaksanakan rukun Islam tadi, yang kalau tidak kita tegakkan yang kedua ini, yaitu sholat, maka yang lain itu akan berguguran ya. Karena apa? Satu tidak kita laksanakan, maka yang lainnya itu akan runtuh. Karena apa? Ada pondasi yang pertama itu syahadat tadi, kemudian pondasi yang kedua, tingkat kedua itu adalah sholat. Nah di dalam sholat ini ada yang namanya pembelajaran fikih ya. Nah fikih dasar, nah itu bisa kita pelajari. Banyak sekali fikih-fikih yang harus kita pelajari ya, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Nah ini yang nanti yang dibahas adalah masalah yang pertama adalah fikih
fikih ibadah. Kemudian nanti ada fikih muamalah. Kemudian ada munakahat, pernikahan. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah jinayat atau jenazah ya. Nah itu ada pembahasannya masing-masing ya. Nah yang untuk yang pertama kali nanti yang akan dibahas yaitu adalah tentang peribadatan atau fikih ibadah. Nanti akan dibahas dari awal sampai akhir ya. Bagaimana kita mengucapkan syahadat, kemudian kita ikrarkan dengan hati seperti apa, kemudian kita benarkan dengan tindak, kemudian kita amalkan. Itu akan dijelaskan dengan sedetail-detailnya ya. Ya tapi kalau kita sebagai pemula ya kita kenal dasarnya dulu ya, tidak secara detail ya. Tapi kita harus tahu, kita harus kita pahami bahwa tahapan kita belajar ilmu agama itu khususnya fikih harus kita tahu tahapan-tahapannya. Yang dibahas nanti ada tadi ya. Yang pertama adalah rukun Islam. Nah, rukun Islam itu akan dibahas nanti satu persatu ya, akan dibahas satu persatu. Kemudian nanti ada rukun iman ya. Nah, di dalam kitab Safinatun aja itu nanti ada bahasannya sendiri-sendiri. Nah, akan diambilkan dari referensi atau kitab-kitab yang berhubungan dengan fikih ya. Fikih dasar untuk memantapkan hati kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menguatkan hal itu, alhamdulillah Mas Rizal sudah mensiasati dan mengawali ini untuk generasi yang akan datang. Nah, kalaupun kita tidak belajar sekarang, kapan lagi? Wes tua nih, ke saya sudah tua, umurnya sudah 50 tahun ya. Ya sudah 50 tahun itu kalau untuk belajar itu ya sudah banyak tantangannya dan rintangannya, apalagi kalau sama anak ya, tantangannya luar biasa. Tetapi kalau adik-adik semuanya ini atau kita semua itu kalau ada waktu hendaknya kita belajar tentang agama juga itu fitin. Hendaknya di antara kalian itu ada yang belajar tentang pemahaman agama secara detail ya, secara rinci, tidak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong hasilnya nanti juga sepotong-sepotong ya. Hasilnya tidak baik. Ini bid'ah. Itu akan membidahkan orang. Ini yang tidak bagus. Nah, bid'ah itu dalam hal apa dulu? Harus dibahas dengan sedetail-detailnya. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik, tidak jarang dilakukan oleh Nabi ataupun sekalipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh memvonis seseorang itu ini kok sholatnya Sulaiman mesti ajaran bid'ah. Ini takbir kan caranya kok ngene mesti bid'ah ya. Jadi banyak sekali model-model kita orang melakukan sholat itu takbirnya kadang begini saja ada, kemudian cuman diam aja juga ada, kemudian nanti ada Allah Akbar, nanti kemudian ke samping juga ada. Itu semuanya harus kita tahu, harus kita pahami ya. Nah, oleh karena itu sebagai dasar kita mempelajari agama itu harus ada harus kita adakan majelis. Nah, entah itu nanti materinya siapa saja boleh ya. Apalagi kalau dari syukur-syukur kan Ustaz Nawawi ya, Habib Nawawi, atau apalagi nanti kalau bisa Habib Ali ya. Seperti itu ya. Dan itu adalah guru saya ketika dulu masih di Masjid Agung yang membuka kitab di sana Safinatun Najah, kemudian ada Fathul Mu'in, kemudian Fathul Qorib ya. Itu ada pembahasan tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami agama mulai dasar. Sebenarnya banyak sekali ilmu fikih yang buku-buku fikih, kitab-kitab fikih yang ada di pembahasan para imam yang 4 ya. Dari Safinatun Najah,
muin, kemudian ada namanya Kasyifatus saja, itu banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, namun untuk kita sebagai pemula itu alangkah bagusnya dari yang dasar dulu ya, Safinatun aja, atau nanti Fikul Waqih atau Mabadiul Fiqhiyah ya. Mabadil Fiqhiyah, kemudian Mabadiul Awaliyah, ya banyak sekali yang ibu-ibu yang ada kita. Ya, tujuannya adalah sama mengajarkan kepada kita. Kalau kita pelajari, itu akan mengajarkan kita bagaimana cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami rukun Islam. Nah, itu ya sebagai pembuka dari kami, sebagai dari saya. Mudah-mudahan dengan awalan seperti ini, pembukaan pada malam hari ini, kemudian selanjutnya nanti akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.